Definisi komunikasi visual. Definisi komunikasi visual adalah transmisi informasi dan ide menggunakan simbol dan citra. Ini adalah salah satu dari 3 jenis komunikasi utama, bersama dengan komunikasi verbal atau berbicara dan komunikasi non-verbal atau nada, bahasa tubuh, dan lain-lain. Komunikasi visual diyakini sebagai tipe yang paling diandalkan orang, dan itu termasuk tanda, desain grafis, film, tipografi, dan banyak contoh lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian komunikasi visual menurut para ahli. Yang pertama ada Suyanto, penerapan keterampilan seni dan komunikasi. Untuk kebutuhan bisnis dan industri, keterampilan ini dapat mencakup iklan dan penjualan produk, membuat identitas visual untuk institusi, produk, dan perusahaan. Grafik lingkungan, desain informasi yang secara visual dapat meningkatkan pesan dalam publikasi. Yang kedua ada Jessica Helpen, kombinasi kompleks dari kata dan gambar. Gambar dan grafik, foto dan ilustrasi yang memerlukan pemikiran khusus dari individu yang dapat menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang istimewa, sangat bermanfaat, mengejutkan, subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Yang selanjutnya ada Danton Sihombing. Berbagai elemen seperti markah, simbol, penggambaran verbal divisualisasikan melalui tipografi dan gambar dengan teknik fotografi atau ilustrasi. Elemen-elemen diimplementasikan dalam 2 fungsi, sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. Yang terakhir ada Michael Kroger, komunikasi visual. Visual komunikasi adalah praktik teori dan konsep melalui istilah-istilah visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis, dan pemerataan. Fungsi dan ruang lingkup komunikasi visual. Sebagaimana fungsi komunikasi pada umumnya, komunikasi visual berfungsi sebagai sarana informasi atau untuk menyampaikan pesan. Secara khusus, fungsi sekaligus tujuan komunikasi visual antara lain: yang pertama, identifikasi, yaitu mengarahkan pada pengenalan identitas. Fungsi komunikasi visual adalah sebagai sarana identifikasi. Demikian juga dengan suatu benda, produk, ataupun lembaga, jika mempunyai identitas akan dapat mencerminkan kualitas produk atau jasa itu dan mudah dikenali. Yang kedua, informasi, yaitu memberikan pengetahuan baru sebagai sarana informasi dan instruksi. Desain komunikasi visual bertujuan menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam petunjuk, arah, posisi, dan skala. Contohnya peta, diagram, simbol, dan petunjuk arah. Yang ketiga, promosi. Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi adalah untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian, atensi dari mata secara visual, dan membuat pesan tersebut dapat diingat. Yang keempat, persuasi, yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima, propaganda, yang termasuk pencitraan atau image building. Ruang lingkup komunikasi visual. Yang pertama ada desain grafis periklanan atau advertising, yang kedua ada animasi, yang ketiga ada desain identitas usaha atau corporate identity, yang keempat ada desain multimedia, diantaranya adalah banner, backdrop, dan stiker, yang kelima ada desain grafis media seperti buku, surat kabar, dan majalah, yang keenam ada komik atau cerita bergambar seperti cergam, karikatur, dan poster, dan yang ketujuh ada fotografi, tipografi, dan ilustrasi. Materi yang selanjutnya adalah prinsip komunikasi visual. Prinsip yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kesamaan distribusi dalam bobot. Mendesain dengan keseimbangan cenderung dirasakan dalam keterkaitan bersama, kelihatan bersatu, dan perasaan yang harmonis. Prinsip yang kedua adalah prinsip titik fokus. Prinsip titik fokus menonjolkan salah satu untuk menarik perhatian. Misalnya antara merek dan ilustrasi, keduanya merupakan unsur yang saling menarik perhatian. Agar tidak membingungkan konsumen, maka diperlukan suatu penonjolan baik dari segi warna maupun dari segi ukuran. Prinsip yang ketiga adalah prinsip hierarki visual, merupakan prinsip yang mengatur elemen yang mengikuti perhatian yang berhubungan dengan secara langsung dengan titik fokus. Yang keempat merupakan prinsip ritme.
adalah pola yang diciptakan dengan mengulang atau membuat variasi elemen dengan pertimbangan yang diberikan terhadap ruang, yang diantaranya dengan membangun perasaan berpindah dari satu elemen ke elemen yang lainnya. Prinsip yang kelima adalah prinsip kesatuan atau unity, yaitu mengorganisasi seluruh elemen dalam suatu tampilan grafis. Untuk mencapai kesatuan, desainer harus mengerti tentang garis, bentuk, warna, tekstur, kontras nilai, format keseimbangan, titik fokus, dan ritme. Untuk prinsip yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Erma. Prinsip komunikasi visual yang keenam adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara suatu bagian dari suatu objek atau komposisi terhadap bagian yang lain. Yang ketujuh adalah dominasi. Dominasi memiliki arti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Yang kedelapan, ilustrasi. Menurut Maya Ananda, ilustrasi adalah sesuatu yang dapat menyemarakan halaman-halaman buku atau media lain sebagai karya seni yang memiliki nilai estetis. Yang kesembilan adalah teks. Teks adalah sederetan kata atau kalimat yang menjelaskan suatu tujuan tertentu. Bahasa yang digunakan untuk penyusunan teks pada iklan hendaknya sederhana, jelas, dan tepat, serta memiliki daya tarik pada kalimatnya. Yang ke-10 adalah tipografi. Secara umum, tipografi diartikan sebagai seni mencetak dengan menggunakan huruf, seni menyusun huruf dan cetakan dari huruf. Dan yang terakhir adalah warna. Warna adalah hal pertama yang dilihat oleh seseorang. Setiap warna akan memberikan kesan dan identitas tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Heru. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang visual aid. Visual aid adalah alat peraga, merupakan alat yang dapat membantu memperjelas suatu uraian atau penjelasan yang berbentuk tabel, grafik, gambar, diagram, atau bagan, peta, dan foto. Memilih visual aid sendiri harus tepat ya, karena harus menyesuaikan kegunaan dan fungsinya. Yang selanjutnya ada beberapa alat peraga visual. Yang pertama map, yang kedua grafik, yang ketiga peta pada gambar, yang keempat tabel pada tulisan, yang kelima poster foto, yang keenam kertas overhead project atau OHP, yang ketujuh komputer dan laptop, yang kedelapan transparansi film televisi dan proyektor video, yang kesembilan VCR, yang ke-10 papan tulis kopi atau copyboard, yang ke-11 infocus CPP, yang ke-12 wireless pointer, yang ke-13 spidol, dan lain-lain. Manfaat visual aid. Alat peraga visual digunakan untuk mendapatkan efek pembicaraan yang bagus atau efektif. Namun perlu diperhatikan agar alat peraga visual tidak menghilangkan atau mengurangi substansi dari suatu hal yang dibicarakan. Manfaat alat peraga diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat ide semakin jelas dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, membuat pembicaraan lebih menarik. Yang ketiga, membuat pendengar mengingat fakta-fakta dan rincian. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang gamblang dan kompleks. Yang kelima, digunakan sebagai alat pembuktian. Yang keenam, dapat mempertinggi kredibilitas seorang pembicara. Yang ketujuh, dapat lebih mendramatisasi sebuah tragedi. Yang kedelapan, mempertinggi efektivitas komunikasi dengan pendengar yang beda bahasa. Selanjutnya, desain komunikasi visual. Di perguruan tinggi, komunikasi visual umumnya menjadi mata kuliah dengan nama desain komunikasi visual atau disingkat DKV. DKV pada dasarnya merupakan istilah penggambaran untuk proses pengolahan media dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan atau penyampaian informasi yang biasa. Perkuliahan DKV harus didukung fasilitas laboratorium komputer, laboratorium audiovisual, dan studio fotografi. Jadi bisa tolong bantu saya, ini bagaimana cara membaca grafik analisis PT Tipon Mobile Indonesia Tbk dan data histori penjualan yang dimulai dari tahun 2010 dan 2000 sampai dengan 2015. Bagian ini yang saya tidak mengerti, Gi. Bisa bantu tolong jelaskan? Sama yang ini nih. Manaham, tugasnya mungkin saya bisa bantu. Iya.
Jadi Ham, untuk margin laba bruto per segmen ini, setelah membedah sumber pendapatan, kita akan mencoba untuk melihat margin laba bruto masing-masing segmen. Pada grafik di atas, terlihat bahwa margin laba bruto segmen voucher 6% lebih tinggi daripada telepon seluler 4,1%. Hal yang menarik akan kita dapatkan dari grafik. Kemudian untuk margin laba bruto segmen telepon seluler ini, terlihat bahwa margin laba bruto segmen telepon seluler terus menurun dari tahun ke tahun. Menariknya, pada semester 1 2016, margin laba bruto segmen telepon seluler ini kembali meningkat. Hal ini merupakan indikasi positif meningkat tele semakin mengandalkan segmen telepon seluler. Sebagai sumber pendapatannya, berdasarkan contoh dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa dengan melakukan analisis terhadap margin laba bruto, banyak sekali informasi penting yang dapat kita peroleh. Selalu perhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan laporan keuangannya, karena seringkali membantu kita dalam melakukan analisis. Jadi kurang lebih begitu Ham cara membaca margin bruto per segmen sama laba brutonya. Oh, jadi begitu, Di. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Duh, ini kerja kelompok jadi nggak ya? Telepon aja deh. Iya, halo Nur. Halo? Eca, ini kerja kelompok jadi nggak? Oh iya, jadi. Oh jadi. Di mana tempatnya? Di rumah Heru, tahu nggak tempatnya? Oh, nggak tahu tuh. Bisa di Sherlock nggak di WA? Oh iya, nanti aku serok ya. Yaudah ya, di Sherlock aja. Aku tunggu. Iya, bye. Siapa, Cak? Ini si Nur nanyain katanya kerja kelompok jadi apa enggak? Tahu nggak rumahnya? Tahu, udah aku serok kok. Oh, oke. Kok lama banget sih ngirim lokasinya? Udah siang lagi. Nah, coba dilihat. Oh, di sini. Oke, berangkat.